Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa kembali pagi hari ini, di hari Rabu ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan sesuatu bagi setiap kita untuk kita renungkan bersama-sama di hari ini. Dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara perhatikan, waktu kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Kita mengenal satu pengajaran dalam kekristenan tentang keselamatan, bahwa kita diselamatkan hanya oleh anugerah Allah, bukan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan karena kita percaya kepada karya Allah melalui Yesus Kristus di kayu salib. Dia mati dan disalibkan menjadi korban penebusan yang sempurna bagi setiap kita. Nah, kita melihat di sini ada banyak orang yang berpikir, wah enak banget jadi orang Kristen ya. Gampang banget, mudah sekali untuk menerima keselamatan. Hanya percaya kepada Yesus, maka mereka diselamatkan. Terbebas dari semua hukuman dosa dan bisa menikmati sorga. Biasanya orang-orang yang berpikir seperti ini selalu melihat sorga itu dengan perspektif yang salah. Sorga itu selalu digambarkan sebagai satu tempat yang indah, di mana tidak ada kesusahan di sana. Semuanya sangat indah, mewah. Dalam kitab Wahyu dikatakan jalannya terbuat dari emas, gitu ya. Biasanya orang-orang yang berpikir seperti itu, bahwa surga itu seperti itu, mereka akan punya prinsip bahwa wah mudah sekali orang Kristen untuk diselamatkan. Hanya percaya saja, maka mereka akan diselamatkan. Tapi apakah semudah itu kita percaya? Ada pertanyaan yang harus kita renungkan. Apakah semudah itu kita percaya? Percaya seperti apa yang Alkitab maksudkan? Saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu bukanlah satu kalimat yang mudah untuk kita praktekkan setiap hari. Mempercayai Yesus sebagai juru selamat, ya kita percaya. Mudah sekali. Karena kenapa? Karena juru selamat. Efeknya langsung buat kita. Kita diselamatkan dengan percaya kepadanya. Tapi mempercayai Kristus sebagai Tuhan, belum tentu. Mempercayai Kristus sebagai Tuhan berarti kita menyerahkan semua hak kehidupan kita untuk diatur oleh Tuhan. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk dipergunakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia Tuhan. Dia Raja. Dia berkuasa dalam hidup kita. Kita seringkali hanya melihat dia sebagai juru selamat ya. Tapi Tuhan, apakah sungguh kita percaya dia sebagai Tuhan? Percaya seperti apa yang kita mau? Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia berkuasa, berdaulat penuh atas kehidupan kita. Bukan sebaliknya, dia menjadi alat untuk mencapai semua keinginan dan kemauan kita. Jangan dibalik, saudara. Kita tinggal di tengah-tengah dunia sangat hedon, penuh dengan pengajaran untuk meraih kesuksesan. Jangan sampai tujuan hidup kita tetap sama, mengejar apa yang dunia kejar, tapi caranya beda. Dulu kita pakai cara-cara dunia, sekarang kita pakai hal-hal yang rohani untuk mengejar hal yang sama. Nah, saya ingin membuat kita sama-sama merenungkan hal ini. Apakah kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Saudara masih ingat waktu Yesus pergi ke Gerasa dan ada orang yang kerasukan setan di sana, ya, legion. Waktu dia melihat Yesus, dia datang dan berkata, apa urusanmu dengan aku, Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Setan aja percaya bahwa Yesus itu anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, Raja di atas segala raja. Jadi kalau kita hanya percaya tanpa penundukan diri, mohon maaf untuk mengatakan ini, apa bedanya kita dengan legion? Sama aja. Sama aja. Setan juga percaya dia Tuhan. Yang membuat kita berbeda dengan setan adalah kita harusnya memiliki submission kepada rencana Allah dalam hidup kita. Kita memiliki penundukan diri kepada apa yang Allah mau kita lakukan setiap hari. Itu bedanya. Tanpa itu, mohon maaf, gak ada bedanya. Seluruh alam semesta tahu dia Tuhan.
Dan jangan lupa saudara, jangan merasa bahwa ketika kita sudah mengaku saja dengan mulut ya, persoalan selesai. Enggak saudara, enggak semudah itu. Ada banyak orang yang mengerti bahwa Yesus itu Tuhan, menerima pengajaran tentang firman Tuhan, menerima berita Injil dalam kehidupan mereka. Tapi mereka nggak percaya kepada Allah. Mereka tidak percaya kepada Tuhan dan mereka tidak memberikan hidupnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Nah, saudara, kita melihat bahwa percaya yang Alkitab mau adalah sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Allah. Dan kalau hari ini kita sudah percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, jangan merasa itu hal yang mudah. Ya, sungguh, jangan merasa itu hal yang mudah. Ada banyak orang di luar sana, saya ketemu dengan banyak orang yang ya dia paham tentang Alkitab, tapi dia memilih untuk tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sangat menyedihkan, saudara. Kalau kita mampu untuk percaya dan sungguh-sungguh meletakkan hidup kita di bawah pimpinannya, itu bukan karena kita, tapi karena ada Allah yang memilih kita, ada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang mengilhamkan, mewahyukan kepada kita bahwa memang sungguh-sungguh Kristus adalah Raja dalam kehidupan kita. Sehingga kita punya kemampuan untuk kita menyerahkan hidup kita, dipimpin, dan dituntun, dikuasai sepenuhnya oleh Allah. So, hari ini kalau kita udah percaya kepada Tuhan, banggalah sebagai orang percaya. Bangga dan bersyukur, semakin merendahkan diri kita karena tanpa Roh Kudus nggak mungkin kita bisa percaya dan menundukkan diri kita kepada Allah. Biarlah perenungan pagi hari ini menguatkan kita dan membuat kita kembali. Mungkin selama ini kita sudah melihat bahwa ya yang penting percaya. Enggak. Percaya seperti apa? Apa kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia Tuhan? Apa kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia adalah penguasa kehidupan kita? Kalau belum, mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan ini dan biarlah ini mengubahkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk semua yang boleh kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu dimanapun berada. Kalau hari ini mungkin kami sedang di tengah-tengah kebimbangan akan kehidupan kami, biarlah melalui firman-Mu pagi hari ini kami dikuatkan, kami diteguhkan bahwa sungguh-sungguh Tuhan, Engkau mau supaya kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami. Bukan hanya sekedar sebagai Juru Selamat atau sekedar percaya, tapi kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami untuk dipimpin oleh Engkau. Allah Roh Kudus, tolong kami supaya kami boleh memahami firman-Mu dan firman-Mu memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Dengan segala pergumulan kami, dengan segala hal yang sedang kami hadapi hari ini. Biarlah kasih-Mu terus nyata bagi setiap kami. Tuntunan-Mu selalu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat hari yang baru. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Shalom.